Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Adi bin Hatim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 6 sifat penghancur amal, rusak amal solatnya, rusak pahala solatnya, rusak pahala puasanya, rusak pahala zakatnya, begitu juga rusak pahala hajinya. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara 6 sifat penghancur amal manusia ini? Kalau ini sudah disampaikan oleh Nabi, in huwa illa wahyu yuha. Jangan main-main, percuma kita beribadah kalau 6 sifat ini masih dilanggar, masih dikerjakan. Hangus, rusak pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita akan menjadi orang yang bangkrut nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 6 sifat yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk membicarakan aib orang lain sehingga lupa aib dirinya sendiri. Tanda orang iman itu yang baik ada 2 saja, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam saja. Kalau sekiranya perkataan itu menyenangkan perasaan orang lain, lanjutkan, bicarakan. Kalau sekiranya pembicaraan itu merugikan, menyakiti hati orang lain, lebih baik diam saja. Persibuklah kita menjaga aib diri sendiri, jangan kita membicarakan aib orang lain. Orang yang paling rugi adalah ketika dia membicarakan aib orang lain. Di mana letak ruginya? Karena dia ketika beramal, amal solehnya, pahalanya akan ditransfer pahalanya kepada orang yang dia bicarakan. Sementara orang yang dibicarakan aibnya, dosanya akan diberikan kepada orang yang membicarakan aibnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berhentilah kalau masih ada yang membicarakan aib orang lain. Tidak ada untungnya. Pasti kita akan menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia betul melakukan perbuatan itu, betul dia melakukan perbuatan itu, kita sudah membicarakan aibnya. Andai salah, kita sudah memfitnah dia, maka kita berhentilah untuk membicarakan aib orang lain. Itu yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat penghancur amal itu qaswatul qulub, hati yang keras. Orang kalau sudah memiliki hati yang keras, sulit untuk menerima nasihat orang lain, sulit untuk
diberikan nasihat pendapat oleh orang lain sehingga timbul dirinya sifat sombong. Kalau orang sudah memiliki sifat sombong, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, takkan masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Kita tentu tahu sejarah bagaimana iblis ketika diperintahkan sujud oleh Allah, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sementara malaikat dia bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis merasa dia ribuan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Bahkan dia sanggup mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Kalau orang sudah keras hatinya, maka sulit untuk menerima nasihat ceramah-ceramah agama. Kenapa demikian? Hatinya bertentangan, tidak menerima. Padahal itu benar adanya, padahal itu adalah hak kebenaran. Tapi karena hatinya keras, maka akan timbul sifat sombong yang ada dalam diri orang itu. Itu yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat penghancur amal itu hubbud dunya, cinta dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang berlebihan akan mengakibatkan kehidupan akhiratnya terbengkalai. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini. Silahkan cari dunia, silahkan jadi orang kaya, silahkan engkau jadi orang yang punya harta. Allah tidak melarang, Nabi tidak melarang. Bahkan Allah menyuruh, Nabi juga menyuruh buat keturunan yang banyak. Silahkan jadi orang yang kaya, tapi jangan hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia hingga akhirnya wa karahiyatul maut, takut dia menghadapi kematian, takut hartanya habis, takut dia meninggalkan hartanya, padahal harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, jangan lupa kebahagiaan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kejar surga Firdaus, kejar bidadari, kejar telaga Kausar, kejar kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berlebihan mencintai dunia, maka dia seolah-olah akan memiliki dunia ini, padahal kendaraan itu dititipkan oleh Allah, rumahnya yang mewah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak istri dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat terhadap firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, semua yang ada di bumi, yang ada di langit itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hak pakai saja, tidak memiliki selama-lamanya, bahwa kita akan wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu cinta dengan dunia sehingga melupakan tugas kita untuk akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak ada kehidupan dunia ini, kata Allah, melainkan hanya penipuan Bapak. Tidak ada di dunia ini melainkan hanya penipuan. Ditipu manusia dengan pangkat dan jabatan, ditipu manusia dengan harta, ditipu manusia dengan kemewahan yang sesaat. Maka berhati-hatilah menjalani hidup di dunia supaya hati kita tidak terlalu terpaut kepada dunia yang sesaat, yang sementara, yang akan hancur binasa ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat, sifat yang akan menghancurkan amal kita, qillatul haya, orang yang tidak mempunyai sifat malu. Sedikit sifat malunya. Kalau sudah habis sifat malu di dalam diri seseorang, dia tidak peduli lagi mana yang haram, mana yang batil. Padahal supaya perut ini tidak kemasukan yang haram, mata diberikan oleh Allah supaya tidak melihat yang haram-haram, pikiran diberikan oleh Allah sudah supaya tidak berpikir yang haram. Kalau sudah sifat malu hilang dalam diri seseorang, maka dia akan berbuat sesuka hatinya, tidak ada lagi rasa malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, al haya'u minal iman,
Malu itu sebagian daripada iman. Orang kalau sudah tidak ada sifat malu, maka hilanglah iman dari dalam badannya, hilanglah iman dari dalam dirinya, karena dia sudah tidak ada lagi bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti hati-hati kita. Seringlah kita bersifat malu. Malu dalam hal apa? Malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang keempat. Yang kelima, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat yang akan menghancurkan seluruh amal perbuatan baik kita, amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tulul amal, panjang angan-angan, merasa diri badan masih sehat, merasa diri badan masih kuat, masih tegap, masih lama akan wafat meninggal dunia, sehingga terlupakan dia bahwa maut selalu mengintai dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa, yang punya jiwa, yang punya nafas, pasti dia akan merasakan kematian. Jangan tertipu dengan badan yang sehat sementara mati tidak menunggu kita sakit. Jangan tertipu dengan usia muda sementara mati menjemput kita tidak menunggu kita tua. Tapi kita harus ingatlah bahwa orang yang panjang angan-angannya, dia berkeinginan yang sangat besar, sehingga dia merupakan syariat-syariat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak enggan melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Kenapa demikian? Angan-angannya terlalu besar. Saya masih sehat, saya masih muda, umur saya masih muda, kehidupan saya masih lama di dunia, sehingga dia panjang angan-angannya, padahal dia sudah diintai oleh malaikat maut yang segera akan mencabut nyawanya. Kita hidup di dunia ini tak lama, 63 tahun saja. Kalau kita ikut umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus introspeksi diri, tambah amal ibadah kita, tambah solat Jumat berjamaah kita, tambah solat berjamaah kita di masjid, tambah kebaikan-kebaikan baca Al-Quran kita, karena kita akan pulang, kita akan wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat yang akan menghancurkan amal seseorang. Amal ibadahnya akan habis, salatnya rusak, pahala puasanya rusak, pahala zakatnya rusak, bahkan pahala hajinya bisa rusak. Apa dia? Zulmun la yantahi, sifat zalim yang tidak pernah berhenti. Kalau ada pembantu di rumah, gajilah sebelum keringatnya kering. Jangan zalimi orang. Kalau kebetulan jadi seorang pedagang, jangan curang dalam timbangan. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Orang yang curang, maka dia tidak diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kebetulan dia menjadi seorang pemimpin, jangan berbuat zalim kepada rakyatnya. Bahkan kita berbuat adillah kepada yang kita pimpin, karena ketika pemimpin itu adil kepada rakyatnya, satu hari saja dia berbuat adil, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita masih berbuat zalim, nanti di hari kiamat kita tidak akan mendapatkan cahaya sedikit pun ketika akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Dia akan mendapatkan kegelapan, sehingga dia akan terperosok ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ittaquz zulma, kata Nabi, takutlah engkau berbuat zalim, karena sifat zalim akan membuat kegelapan nanti di akhirat, nanti di hari kiamat. Kalau kita masih mempunyai sifat yang demikian, maka berhentilah supaya hidup kita nanti nyaman di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat kita akan dimudahkan oleh Allah, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena akhirat kita akan dijamin ketika kita masih berada di dunia ini. Kita berusaha menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur